Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Oktaviani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika semester 5. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah tutorial untuk membuat atau menambahkan materi dan juga nama pengguna baru yang dijadikan sebagai siswa-siswi pada kelas di akun atau LMS Moodle Coach. Nah, di mana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah perancangan web pembelajaran. Dan tugas 3 ini masih berhubungan dengan tugas 1, yaitu pembuatan RPP, dan juga tugas 2, pembuatan akun dari LMS Moodle Coach. Selanjutnya, mari kita simak video selanjutnya untuk melihat bagaimana cara menambahkan materi dan juga memasukkan pengguna baru sebagai siswa-siswi. Teman-teman, di sini saya akan memasukkan materi pada kelas Moodle Coach, di mana kelasnya atau akunnya sudah saya buat ketika pertemuan sebelumnya, yaitu pada tugas 2 kemarin. Nah, untuk memasukkan materi tersebut, pertama kalian masuk ke situs Moodle Coach. Moodle Coach. Nah, kemudian klik login. Nah, karena kita sudah membuat akun Moodle Coach sebelumnya, berarti kita tinggal masukkan saja nama situs dan juga kata sandi akun kita yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian masuk saja. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini, teman-teman. Kemudian kalian klik yang nama situs yang warna biru ini, akan tampilan seperti ini. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini sudah ada kelas yang telah kita buat sebelumnya. Di sini nama kelas yang saya buat kemarin yaitu Matematika Wajib kelas 91. Nah, selanjutnya di sini untuk kelas yang akan saya masukkan materi-materi yang dimana materi tersebut sudah saya susun atau saya buat dalam RPP pada tugas 1 kemarin. Nah, di sini saya akan sesuaikan dengan RPP yang sudah saya buat. Pertama, saya akan membuat pengumuman untuk kelas tersebut. Jadi tinggal diklik pengumuman, kemudian tambahkan untuk subjeknya itu pengumuman. Jadi ini bisa disesuaikan tergantung sama kalian yang akan dibuat. Nah, kemudian untuk pesannya atau deskripsi boleh langsung dimasukkan aja. Mulanya seperti ini, kemudian langsung kirim ke forum. Selanjutnya di sini untuk pertemuan pertama, karena di sini RPP yang sudah saya buat pada tugas 1 kemarin itu hanya pertemuan pertama, berarti di sini saya hanya akan mengisi pada pertemuan pertama aja atau pertemuan ke-1. Di sini diubah dulu ya modenya dalam mode edit. Di sini ditambahkan aktivitas. Jadi ini bisa pilihannya bisa banyak ya, teman-teman. Jadi bisa disesuaikan mana yang kalian butuhkan. Nah, yang pertama di sini saya akan membuat kehadirannya. Misalkan saya buat seperti ini ya. Di sini kalian boleh sesuaikan juga, teman-teman. Misalkan nilainya itu ketika mereka sudah mengisi forum kehadiran ini, mau bentuk poinnya, misalkan nilai maksimumnya itu 100. Kirim pemberitahuan login, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini sudah saya buat untuk kehadiran. Selanjutnya saya akan menambahkan juga
sini seperti yang RPP sudah saya buat, yaitu tentang pendahuluan yang berisi sapaan kepada siswa, tujuan pembelajarannya, dan juga motivasi siswa yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari terkait SPLDP tersebut. Nah, di sini saya hanya buat halaman saja. Kemudian sudah itu langsung simpan dan kembali ke kursus. Nah, untuk pendahuluannya sudah. Kemudian selanjutnya dalam RPP, yaitu kegiatan inti yang berisi siswa menonton video pembelajaran. Nah, di sini linknya saya sesuaikan yang sudah saya cantumkan di RPP kemarin. Tambahkan aktivitas kembali, yaitu berisi tentang link. Sini untuk namanya yaitu link LDP. Nah, di sini di copy paste aja linknya, kemudian tampilkan deskripsi halaman kursus, selanjutnya simpan dan kembali ke kursus. Nah, sudah ada teman-teman, seperti ini tampilannya. Selanjutnya yaitu berisi tentang penjelasan tambahan mengenai SPLDP. Nah, di sini saya akan mengirimkan berkasnya, teman-teman. Ini berkas. Untuk namanya yaitu PPT SPLDP. Selanjutnya saya akan menambahkan file. Selanjutnya simpan juga dan kembali ke kursus. Ini sudah ada beberapa bagian pada pertemuan pertama. Kemudian saya akan membuat sebuah forum untuk diskusi anak-anak. Sini banyak ya teman-teman tampilannya. Sini saya akan buat forum, kemudian diskusi, mengganti ininya. Untuk jenis forumnya nanti ada beberapa opsi. Nantinya saya akan masukkan sebuah diskusi sederhana, kemudian kirim, dan kembali ke kursus. Selanjutnya saya akan membuat kuis untuk mereka yang udah ada diskusi. Kemudian untuk kuis atau tugas mereka, kuis 1 SPLDP. Pengerjaannya sama seminggu seperti forum diskusi tadi. Terakhir tanggal 4 bulan Desember. Ini sudah ada. Selanjutnya itu saya akan menampilkan refleksi. Untuk refleksi di sini
saya buatkan forum karena nanti ada pertanyaan terkait refleksi mereka setelah mempelajari atau belajar pada pertemuan pertama ini ya. Seperti ini teman-teman untuk deskripsinya. Kemudian tampilkan deskripsi. Jadi nanti mereka bisa mengirimkan pernyataan atau jawaban mereka ke forum diskusi tersebut. Kemudian yang terakhir saya akan menambahkan kesimpulan dari materi pertemuan pertama ini. Diisi tentang halaman. Polanya saya ditambahkan di konten. Selanjutnya simpan dan kembali ke kursus. Nah, jadi ini materi-materi atau bagian-bagian yang akan dipelajari atau dibahas pada pertemuan ke-1 yang dimana saya sesuaikan dengan RPP yang telah saya buat pada tugas 1 kemarin. Selanjutnya, karena di sini saya belum memasukkan siswa, nah kemudian kita harus memasukkan pengguna dulu atau peserta-peserta yang akan masuk pada kelas ini, matematika wajib kelas 91. Jadi untuk memasukkannya, kalian masuk ke administrasi situs, kemudian ke pengguna. Nah, selanjutnya di sini klik tambahkan pengguna baru. Kemudian ditulis nama Agustus 01 untuk kata sandinya. Jadi ini akan di-share nanti ke anak-anaknya ya teman-teman, supaya mereka bisa masuk ke dalam kelas yang kita buat. Nama depannya, .com, nama pengguna ditambahkan. Jadi akan berhasil ya teman-teman untuk memasukkan nama penggunanya atau nanti sebagai siswa. Nah, di sini saya akan menambahkan untuk 2 siswa terlebih dahulu. Ini tambahkan pengguna baru. Buat pengguna baru. Nah, sesudah kita masuk atau telah membuat untuk nama pengguna untuk pengguna barunya, di sini saya sudah membuat 2 peserta. Kemudian kita masuk ke kursus saya matematika, ke kelas matematika, klik ke peserta. Nah, ini tampilannya akan seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan mendaftarkan pengguna yang telah sebelumnya kita buat. Ini namanya Kudus. Nah, ini ada. Kemudian Nadia. Selanjutnya kita perannya sebagai siswa terapannya, daftarkan pengguna. Nah, jadi akan seperti ini ya teman-teman tampilannya. Jadi nantinya untuk Kudus sama Nadia itu dia sudah bisa masuk ke kelas yang telah kita buat ketika kita men-share kelas ini ke mereka. Jadi nama-nama yang di sini bisa masuk ke kelas tersebut. Ini sudah selesai semua.
Nah, jadi nanti untuk nama pengguna kemudian sama kata sandinya boleh teman-teman share ke siswa-siswinya. Jadi supaya mereka bisa masuk ke kelas yang telah kita buat di Moodle-ku tersebut. Nah, misalkan di sini saya mau masuk sebagai siswa. Contohnya saya pakai akun pendek. Nah, di sini nanti siswanya masuk situs sesuai nama situs kelas tersebut atau kelas yang Bapak Ibu buat atau gurunya. Nah, di sini contohnya matematika Moodle. Ini nanti siswanya diperintah untuk mengetik ini ya Bapak Ibu. Tampilan awalnya akan seperti ini ya. Nah, di sini nanti untuk siswanya itu memasukkan nama pengguna yang telah Bapak Ibu buat. Di atas sebelumnya nanti nama pengguna dan kata sandinya di-share ke siswa-siswinya. Kemudian di sini kita masukkan nama siswa yang pertama, misalkan kudus 1 kata sandinya. Siswa masuk akan tampilan seperti ini ya Bapak Ibu, tapi mereka sebagai siswa. Kemudian misalkan ke my kursus. Nanti mereka di sini ketika mereka menjawab atau mengisi sebuah soal atau absensi, nanti untuk persentasenya itu akan berubah. Nah, kita klik matematika wajib. Di sini yang tadi sudah saya buat, ini di tampilan siswanya. Untuk pengumumannya seperti ini. Kemudian saya misalkan mau mengisi absensinya. Nah, absensinya saya di sini tadi membuat opsi tandai selesai saja, kemudian pendahuluan seperti ini tampilannya. Nah, link video pembelajaran di sini kan ada link video pembelajaran, tinggal diklik nanti. Ketemu lagi masih di channel pembelajaran. Nah, kemudian untuk PPT-nya nanti akan otomatis seperti ini. Ini diskusinya. Jadi untuk diskusi itu pertanyaannya misalkan diskusikan ini, nanti mereka bisa dijawab ke balas. Misalkan akan kirim ke forum. Jadi akan seperti ini nanti tampilan di siswanya. Itu kemudian untuk kuis dan refleksi sama. Untuk kesimpulan seperti ini. Kemudian nanti untuk pertemuannya juga ada di sini ketika saya sudah memasukkan materi-materi pertemuan 1 sampai pertemuan selesai. Jadi seperti itu teman-teman, cara memasukkan materi kemudian menambahkan nama pengguna dan juga masuk sebagai siswa. Jadi itulah video tutorial untuk memasukkan materi dan juga menambahkan pengguna baru sebagai siswa-siswi dan bagaimana cara kita masuk sebagai siswa-siswi dari pengguna yang telah kita buat. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Elvin sebagai tutor mata kuliah perancangan web pembelajaran yang telah membimbing saya dari sesi 1 sampai sesi 8 sehingga saya bisa menyelesaikan tugas pertama, kedua, dan ketiga dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.